Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa nawwir qulubana binuril ilmi wat taufiqi wal hidayah. Segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas Simpang Batubara, Kenegerian Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, yang sama-sama kita hormati. Kemudian segenap tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, para ustaz, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama pemangku adat, seluruh jemaah Masjid Al-Ikhlas Simpang Batubara, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang besar tak disebut gelar, kecil tak dipanggil nama. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada malam ini, semoga langkah kaki, ayun tangan kita bernas mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, utamakan untuk mengingat dan mengenang nikmat yang masih Allah berikan. Tidak mungkin rasanya kita sampai ke masjid ini kalau kita tidak diberikan nikmat oleh Allah. Jadi sebagai hamba Allah yang tahu dengan kondisi dan posisi, maka ucapan syukurlah yang harus kita perbanyak. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, yang butuh Allah tuh bukan, yang butuh amal bukan Allah. Allah tidak butuh dengan amal ibadah kita. Kitalah yang butuh kepada Allah, Bapak dan Ibu. Maka jangan malas-malas, jangan pernah kita jarang atau terlambat untuk memperbanyak memuji dan membesarkan Allah. Sebab orang beriman itu selalu ingat bahwa hidup ini sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya kecuali kekuatan dan upaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap akan syafaat dari beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, perkenalan singkat, Ustadz Bom-Bom sampai ke Sejunjung Masjid Ikhlas Simpang Batubara, Sungai Tambang. Kami 2 minggu yang lewat, 3 minggu mungkin, di Masjid Raya Kamang Baru. Alhamdulillah malam ini kami kembali ke Sejunjung Masjid Ikhlas. Siapa yang berceramah? Ustadz Bom-Bom Kampar, asli Kampar, Riau. Kenapa dikasih nama Bom-Bom? Nama asli itu asli, cuman nama asli kami 2, satu Samsuardi, satu Bom-Bom. Mana bukti aslinya? Sampai malam tadi saya telepon ibu, dia masih panggil Bom-Bom. Dari kecil sampai malam tadi masih dipanggil Bom-Bom.
dari umur bulanan sampai malam tadi. Jadi yang manggil Samsuardi guru di sekolah. Samsuardi surat nikah, KTP. Tapi kalau sampai Bapak Ibu ke Kampar nanti air tiris Pangkinang tanya aja Ustadz Bom di mana, tentu di mana. Tapi kalau tanya Ustadz Samsuardi mengaku wang dulu. Siapa Samsuardi ini? Tapi kalau tanya Ustadz Bom capek wang insyaallah tentu. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Itu perkenalan singkat. Kalau ada ibu yang nak bertanya, lah begini Ustaz, olah sekali. Itu dia bertanya je dulu. Olah. Anak bertiga. Dah? Alah ibu-ibu. Kalau tengok wajahnya nampaknya Ustaz Bom harus bahasa Indonesia. Kau wajah majemuk nampak dia Bom. Ada orang model, ada orang rantau nampaknya. Tentu dia Bom. Orang asli Siko tentu je dia Bom. Kalau orang Siko aslinya golak-golak tanggung tu asli Siko. Tapi kalau payah golak aku nak orang asli Siko. Itu nyinyi Ustaz aja tu. Lah Bapak dan Ibu, mengaji awak dulu. Mudah-mudahan menonton tu Ustaz Bom datang mendatangkan keberkahan insyaallah. Amin. Tak tentu dek kita dah. Tak tahu kita mana Ustaz yang membawa hidayah, tak tahu. Sebab Ustaz tak ada membawa hidayah. Dah banyak Ustaz masuk ke masjid, Ustaz yang mana menjamin hidayah? Tak ada. Jangankan Ustaz, Nabi Muhammad pun tak menjamin membawa hidayah. Jadi Nabi Muhammad pun ceramah, Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, engkau tak bisa memberikan hidayah. Menangis Nabi minta bapaknya ucapkan kalimat syahadat, wahai apa? Bapak. Tapi Abu Talib mati dalam keadaan tidak beriman. Maka Nabi Muhammad hidayah. Karena hidayah itu mutlak datang dari Allah. Aku guru wirid yang dipilih-pilih. Entah mana guru itu yang membuat awak semangat beribadah, tak tahu. Entah mana ustaz itu yang akan membuat awak tambah taat, tak tahu kita. Makanya di mana ada pengajian, di situ kita datang. Mulai mengaji. Ustaz Bom nak pompa orang sejunjung macam. Mas Haji anjak tapi orang sogan nampak. Mas Haji asih luar biasa. Memang kalau untuk di Sumber Bahasa itu tidak begitu. Kalau di Tompek Riau, kalau Masjid Bahasa itu diburu di orang Pak. Sebab Riau itu angin. Kalau Sumber itu tidak ada sajuk je malamnya. Jadi asli itu tidak diburu di orang Pak. Baik. Ustaz Bom sampaikan pengajian kita, ciri-ciri orang itu diberikan kebaikan oleh Allah. Kita tak bisa menilai di masyarakat dalam sehari-hari sebulan tu orang elok, sebulan tu orang tak baik, tak ada tolak ukur. Tolak ukur kita menilai orang baik tak baik kalau hanya dari segi pangkat, jabatan, pakaian, tak bisa dinilai. Jadi, cemana kita bisa menilai orang itu baik, Pak Ustaz? Bukan kita yang bilang, Allah yang katakan. Nabi yang sampaikan kisi-kisinya. Maka nanti kalau ada tanda yang Ustaz Bom sampaikan ini, berarti insya Allah kita termasuk kelompok yang Allah sedang inginkan kita menjadi orang yang diberikan kebaikan. Amin. Banyak orang di dunia kau Bapak dan Ibu, tapi seluruh manusia di dunia orang baik? Tidak. Orang pilihan tak banyak, kalau manusia banyak. Kalau di Simpang Batubara ini orang pilihan malam ini ya, yang hadir wirid inilah. Kira-kira besok banyak aduh. Pas jemput daging kurban banyak juga. Itu baru umat Islam. Tapi kalau nak nengok orang elok, orang beriman, tengok solat berjamaah, tengok wirid pengajian. Satu,
tanda orang itu Allah berikan dia kebaikan. Apa kata Nabi? Idza aradallahu bihi khaira yufaqihu fid din. Orang baik itu Allah giring dia untuk paham beragama. Orang itu Pak acok rajin pewirid. Macam mana lo nak faham agama kalau dah wirid? Aku jangan malih-malih wirid ke bapak dan ibu. Kalau untuk sekolah, bayi awak nak diterima di sekolah ke? Jangan perlu masuk dalam lamaran ke sekolah besok dia. Anu pondok di siko, antarlah besok apa ijazah apa anu nak belajar. Kami nak masuk Pak Buya, Pak Ustaz. Dan sekolah yang Pak lagi yang Allah tutua, nak ditemu di sekolah dia. Lalu bagaimana kita mencari ilmu? Padahal ilmu itu wajib dicari. Hukum menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib untuk umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, "Ma taqarrabu ila Allah ba'dal fara'id." Yang mendekatkan yang amat sangat dicintai oleh Allah setelah ibadah wajib, setelah salat, puasa Ramadan, setelah zakat, setelah haji. Yang sangat dicintai Allah, yang akan mendekatkan kita kepada Allah adalah talabul ilmi, menuntut ilmu bapak dan ibu. Aku jangan malu-malu. Menuntut ilmu pun tak wajib. Kalau bukan dengan ilmu, macam mana awak nak selamat dari dunia sampai akhirat? Nak dapat dunia, genggamlah dunia ini dengan ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang berkuasa kini? Siapa yang merajai? Kalau bukan dengan ilmu, tak mungkin dia bisa menggenggam dunia. Genggamlah dunia kau dengan ilmu. Ingin kalian nak merajai menguasai akhirat, wa man aradal akhirah fa'alaiha bil ilmi. Ingin kalian menggenggam akhirat, genggamlah dengan ilmu. Ingin kalian dua-duanya, fa'alaihima bil ilmi, dapatkan dunia akhirat dengan ilmu bapak dan ibu. Tak bisa nak berilmu. Orang tidur dimakan oleh orang bangun. Orang yang tak tidur, orang yang tak berilmu akan menjadi santapan orang berilmu. Aku kalau masalah wiriko datang besok kaji baru, kaji nak sesuai dakwah. Wak sangko kaji lama salah. Jangan salahkan kaji lama. Ya awak yang salahkan wirid. Wak sangko kaji orang mono. Banyak orang gini menyalan ni kaji disangko dia yang baru dapat yang bona. Dia tak mengaji rumah kau yang lama tu anggap salah. Salat 20, biasa salat 20, satu pindah 8, biasa 8 pindah 20, biasa berkunut, kini tak berkunut. Buat sangko salah kau dan baru tu dan lama. Itu lantaran tak wirid-wirid tu. Akhirnya sekali wirid menyalahkan satu pelajar. Kau jangan malih-malih belajar kau. Ingat bapak dan ibu, antar sekolah, mohon maaf, buka catatan BC Habibie. Almarhum mantan Presiden Republik Indonesia diantarkan anak ke sekolah umum, ke Denmark, ke Jerman. Tapi ketika dia sukses membuat anaknya menggenggam dunia, apa kecilnya? Rupanya yang akan membuat awak tonang ikut agama. Banyak manusia hari ko sekolah sampai S3 tapi bukan agama. Ujung-ujungnya lah tua bo nak cari agama. Disitulah datang kapitalis liberal. Dimakan kau paham-paham tidak sesuai. Dia apa? Batin kau haus agama. Gara-gara dulu dari ketek, dari kecil tak dikasih agama. Akhirnya kodang brutalnya bapak sendiri. Itu banyak paham-paham sosial ini dihantam di orang. Contoh hantu pun yang awak bapak dan ibu. Apa beda orang si bantunya? Kenapa yang tak tentu tak ada piojarnya. Kalau bukan karena agama, mohon maaf lah pak. Parah awak daripada hantu rupanya ini. Parah awak daripada mohon maaf yang awak makan tu, yang awak potong tu.
yang dipotong raya hari raya, yang dimakan di hari itu yang kaki dua, ayam, itik, kambing, kobong, sapi. Kalau ndaklah karena ilmu, karena agama, para awak diperinyo deh. Kobong ni umput yang dimakan ini. Awak kalau nak brutal, nak umput yang dimakan, aspal pun dimakan, dia manusia. Iya tak? Kabel pun makan dia. Mungkin batu bara makan dia. Parah manusia kalau tidak agama, Pak. Parah deh. Tapi kalau nyoba agama, mohon maaf, mulia kita daripada malaikat. Malaikat taat wajar, tak ada nafsu. Wajar malaikat tu taatnya. Tak hanya begini, tentu taatnya. Memang wajar malaikat tu taatnya. Tak bini dong. Apa beda mak tak bini? Jomblo malaikat tu tarui. Wajarnya taat beribadah. Tak ada syahwatnya dah. Tapi kalau manusia yang penuh dengan syahwat dah, taat dia, adiklah kalah malaikat hebat. Kalah lawak malaikat tu. Makanya agama nak bisa, nak dicairin, nak bisa diperdebatkan agama di kampung di simpang batu bara. Kalau ingin orang simpang batu bara, Kamang Baru, Parit Lantang, kalau ingin menjadi orang pilihan, pahamlah beragama. Cemana puan beragama, hidupkan majelis ilmu, datanglah di mana wirid pengajian, buat persatuan, buat kelompok, di mana isu acara datanglah wah. Mintalah rahmat, besok beransur. Mungkin malam kosong awak tak peduli dah. Mabuknya nunggu warung, caira sakit, tapi dia nampak dengan persatuan. Dia melihat kehidupan kita bahagia. Mudah-mudahan mereka nanti bergabung dengan kita. Amin. Buatlah persatuan yang besok. Masih Kamang Baru, datanglah. Perlu pakai odong-odong untuk mantarkan. Kadang ini manusia nak diantarnya odong-odong. Mama kalau pakai odong-odong ni cabut dia Pak. Tak dolin awak ada poinnya langsung. Kalau aku ceramah 2-3 minggu yang lalu di Kuansing, masjidnya kayak sunyi dia Pak. Tak aku yakin orang banyak kan. Rumputnya dihantar, dilansir, di odong-odong. Dari sinan datang odong setirik. Dari sinan dua tirik, sinan 3 tirik, melotui masjid. Oh, odong-odong kau banyak sujud. Kalau ke tompek kami ini orang tak semangat antara anak cucu kemenakan nikah dah. Tapi kalau pakai odong-odong, cabut dah Pak. Pengantin tak dapat duduk dah. Amak-amak adalah lah siapnya pagi tu. Odong-odong sebagai top alat ngantarnya. Ini turun puluh ke kami tu. Aku perlu tengok kekompakan awak. Di mana sudah datang saja. Datang buat sama-sama. Wah ingin menjadi orang pilihan di dunia kau tak? Dipilih. Siapa nak ingin dipilih di dunia kau? Banyak manusia di dunia kau. Tapi siapa yang dipilih Allah menjadi orang baik, maka dia dituntun untuk paham beragama. Cemana agama kau nak dipahami? Dengan belajar. Cemana awak belajar di usia awak lagi disebut tua? Majelis ilmu datangi, wirid pengajian jangan lewatkan. Apa sebab? Sebab dengan wirid itulah kita diberikan pemahaman dalam beragama. Kalau tidak wirid-wirid awak tak tentu dah awak ada mana hak awak, mana hak orang. Mana bini awak, mana bini orang, tak tentu dah awak. Kadang nampak kau bini orang ni dokak-dokaknya je. Bini orang ni dokak, dia tak wirid tu lah. Dia belajar wirid ni, mana kan tolok dia awak ni. Lah, siap-siap wirid tu je, mencari je awak ni. Kadang wirid, dia jarang wirid, nampak HP kau bini orang, dia like foto bini orang, aku ranjak ke je. Itulah tak tentu mana nan halal, mana nan tak halal. Aku cocok lah wirid, buat persatuan, buat grup. Bagaimana Kamang Baru kok? Gimana jorong itu kok? Simpang Batu Barat, nanti Masjid Raya sampai di mana masjid sampai ke simpang Kelir Jaro.
bagaimana kita tengokkan apa sebab kita ingin masyarakat awak bersadonya jadi orang pilihan, insyaAllah. Amin. Itu perjuangan awak Bapak dari yang datang itu menjadi pilihan Allah untuk ini, tapi untuk besok kita berjuang, mudah-mudahan kasado di sana awak tu jadi orang pilihan, insyaAllah. Aku perlu perjuangan awak. Pengurus lah siap, bertugas lumus, dan kayo siap, ada seketik harato, soto mendonator. InsyaAllah yang menjadi pencari ustaz siap, ambo cari ustaznya, iko pula yang perantara pencari ustaz iko konsumsi amak-amak nanti ibu-ibu. Tak ada masalah, ada bola apa nak dibawa besok makanan untuk piring. Tak masalah anak-anak. Kau nampak dia amaknya kapal itu gitu, ni nak ada beli makan tu dia gitu kapal. Coba dihagi roti kau nak tonang ni. Ayu limau ambutan ni dukur tonang. Tapi kalau tak lenggok macam mana? Agi ayu tinggal kau, tapi gombong je mereka. Dan banyak nak kaki ayu nak. Masih duit nak gombong kali. Ambon nak mau minum air. Wih, nak tolok-tolok dia air. Memang nak dilantak roti tu tak sepotong dulu kan. Ustaz, ada ngecek Mas Haji tak boleh makan dah. Iya betul dah. Mas Haji memang tak boleh dimakan dah. Itu kaji orang tak salah. Cuman makan dalam Mas Haji tak salah. Awak ko orang yang pandai-pandai makan. Anak ko kalau takut ko kotor Mas Haji jangan makanan bakuat ko. Jangan lontong, jangan jate, roti, buah-buahan, tak mungkin dong kotor Mas Haji. Tapi kalau takut jo kotor Mas Hajinya nak makan kulit-kulitnya kan semua. Nak berhasil Mas Haji ko jangan. Semua ada memang tak mau membawa. Kalau untuk masalah berhasil pasti ada berhasil. Untuk acara-acara itu apa yang bisa serahkan. Bawalah. Roti bakar, martabak, buah-buahan. Iko ustaz duduk di situ, no ada apa. Kalau sempatlah mau nak makan tadi no. Nasi ko, angki asam lambung nak boy. Tapi ini bawa tadi Ustaz Najib makan ada Ustaz. Apa kecamu alhamdulillah. Kalau ndak nak membunuh nampaknya. Nah, untuk kedepan kita perlu kau pokok supaya. Kalau ndak kau perhatikan iko. Sebab kenapa? Iko bukan hal yang salah. Iko termasuk kreatif awak. Mohon maaf, agama ku ndak bisa serta-merta. Harta tu perlu. Untuk, mohon maaf, ini kan penarinya anak-anak. Macam mana awak nak membuat anak-anak ke masjid? Anak-anak ini kalau untuk mendengar ceramah ku 20% serius. Kenapa mereka masuk ke masjid? Di pikiran mereka itu ada makanan. Ikut ke mana poin, iyo-iyonya makanan. Malam kok pikiran mereka itu nol. Nggak ada apa-apa. Bersabar kan. Sekali kau besok ada perubahan. Aku mesti kotor, letak di luar. Siap acara, makan di luar. Tak ada alasan. Jangan melak-melak ya. Jangan melak-melak. Tak ada alasan no. Perlu bawa pulang langsung. Sedekah tu bawa pulang. Kalau tak makan Mas Haji tu, bungkui bawa balik. Nasi goreng berapa kotak, kayu-kayu letak di luar tu. Tak ada nak kena menolak dah. Kalau biar besok biar bawa balik sador, tak ada masalah. Tak ada masalah ada dapat. Barang tak ada nak boarding awaknya. Kalau barang ada tak ada bayar. Sedekah orang tu insya-Allah bermanfaat. Lah untuk kedepan buatlah persatuan. Buat berusukan apa kinerja, bangkitkan semangat uang batu bara, kerjasama dengan masyarakat lain. Macam mana masyarakat Kecamatan Kamang Baru mencandunya wirid pengajian, mencandulah. Cuma apa mencandu merokok, macam itulah mencandu wirid duit. Cuma apa mencandu anak, cuma apa mencandu menengok suara hati istri, macam itulah wirid pengajian.
bukan suara hati isteri itu. Yang berbini dua itu tentu dah makna. Nah, kalau sempat adola narkoba, sabu-sabu wirid, ambo dulu yang akan mambut. Ambo agih kepada apa amak siko. Ambo buat di mana bahannya dulu? Ambo tanya. Ambo diundang ceramah ke tompik rehabilitas. Kebetulan ada jemaah ambo gora-gora kenal. Komelo tanya. Apa bahannya sabu-sabu yang pada disok tu? Ton turus tak apa di orang. Apa gitu Ustaz? Kalau tontu deh dan bahannya rencana dan buat sabu-sabu wirid nyomo. Tu adiso di orang ma wirid malam kau boleh. Di ma wirid malam kau boleh. Kalau sempat adola itu bagi kesan bodoh. Tapi rupanya walaupun dunia doke kiamat ndak akan ada sabu-sabu wirid. Memang disiko dia membangkitkan wirid. Ndak akan ada obat dari luar percaya. Obat kalau diminum dimakan, pil yang jual nanti mana tentu dunia tambah hebat, tambah maju, dijual orang obat. Kalau kalian minum kalian semangat wirid, ndak akan ada mimpi. Semangat itu harus bangkit dari siko. Maka mari bersama-sama satukan hati, semangatlah kita biar pemahaman agama hebat. InsyaAllah orang si junjung simpang batu bara menjadi orang-orang pilihan insyaAllah. Amin. Yang kedua, tanda orang elok tu apa yang kedua Ustaz? Wajar lama-lama mulai masalah sunik nak ada tu kan? Gombong apa kau? Yang kedua, yang pertama tadi tanda orang elok tu apa? Diberikan pemahaman dalam beragama. Ada orang itu sedang Allah inginkan dia menjadi orang baik, Allah kirim dia menjadi orang baik, diberikan kebaikan. Kata Nabi, "Idza aradallahu bihi khaira yusib minhu." Orang baik itu Allah berikan dia musibah. Tanda orang elok lupa pelompang-pelompang musibah ini, betubi-tubi musibah ini, itu tanda orang elok. Tapi tengok dulu musibahnya. Dan kondisinya orang bermusibah, pedok dulu. Tengok dulu. Musibah dibagi dulu. Musibah kalau datang kepada orang taat, musibah akan menjadi ujian. Berarti dia akan tambah naik level. Dari level bintang 1 jadi bintang 2. Uang toat Bapak, kamar saji rajin, mengaji ikut, sedekah nak perai, puasa sunat kok ikut. Ono tu musibah yo. Tadi jago kesehatan sakit juinya deh. Orang iko pasti nanya level Bapak. Dong hari sudah dia besok kita. Tambah mantapnya besok kalau lakukan musibah. Apa le musibah sakit. Musibah itu level musibah tu nak menghantam awak yang paling tinggi sakit. Apa yang mulai-mulai kamar saji itu pertama diuji dengan hujan. Itu mulai apa nak toilet mati lampu atau kendaraan tak ada. Tapi yang paling tinggi lah rajin nampak kamar saji. Hujan pun hijau, mati lampu hijau. Tapi kalau lah sakit, aku mulai berfikir sakit itulah yang paling berat Bapak tadi. Aku kalau dah lulus sakit itu tak ada jalan lain, akan tambah tinggi awak di mata Allah. Tak ada alasan Allah. Apa sebab? Sebablah dibuat sakitnya rajin juga masakit sudah. Makanya musibah itu akan menaikkan derajat bagi orang yang taat kepada Allah. Musibah kalau diberikan Allah kepada orang yang mohon maaf orang Mas Haji iyo jual masang nomor iyo jual kok fasik kok. Mas Haji iyo jual berjudi iyo jual kok fasik kok. Baca Quran iyo jual main Superwin iyo jual aku ayo apa pakai merah dicai jual aja gitu. Ingat, orang fasik kalau dapat musibah bukan jadi ujian, bukan untuk menaikkan derajat, tapi musibah untuk orang yang lalai. Salat kadang di ujung waktu, kadang tak salat. Orang itu akan mendapat teguran dari Allah. Musibah bagi orang lalai jadi teguran Pak.
peringatan kalau bahasa kita. Kono tampar itu kalau bahasa saya. Kono apa? Kono tampar. Kono peringatan. Kono penalti. Itu bagi orang yang Lalu bagaimana Ustaz? Yang ketiga, musibah kalau turun kepada orang ingkar, tidak pernah sholat, puasa tidak ikut, bersedekah tidak mau. Orang yang ingkar kepada Allah, ia buat perbuatan maksiat, datang musibah. Musibah itu bukan jadi ujian, bukan jadi teguran, tapi musibah itu jadi hukumannya Bapak. Hukuman. Maka topuk dado tanya seleo, ceman no kita atan awak, tiba musibah, awak sedang taat, jadi ujian insya-Allah. Tiba musibah, awak sedang lalai, Allah ingatkan. Tiba musibah, awak sedang sadar, awak sedang parah, jadi hukuman. Bertobat, copet berubah. Tapi pengajian awak Bapak dan Ibu, Ustaz Bom mengingatkan, ambo tagak kalian anak-anak Ustaz. Kalian nak kono musibah malam gugur dong ada loh. Kok musibah malam gugur jadikan ini ujian tuh kalian. Percaya. Nah, Bapak dan Ibu, tidak satu pun orang hidup di dunia yang tak diuji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Itu pasti diuji dengan segala macam bentuk ujian. Ketakutan, kekurangan, hilang harta, sakit, semua kita pasti diuji Allah. Ada dalam masjid ini diuji sakit, ada dalam masjid ini yang diuji dengan kekurangan, ada kita dalam ini yang sedang diuji dengan masalah keluarga, masalah bisnis, masalah rezeki, masalah kawan. Pokoknya ujian itu pasti datang Bapak dan Ibu. Tak ada manusia yang tidak diuji. Allah tak akan biarkan kita mengatakan beriman. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kami berkata kami beriman ya Allah, padahal kalian tak diuji. Selagi hidup, selagi kita bernapas, ujian itu pasti datang. Aku jangan mengeluh-ngeluh. Kau nak kaji Ustaz Bom malam kau. Kalau kita sedang diuji, dikasih musibah oleh Allah, kita sedang taat, ingat kaji malam ini, Allah sedang sayang kepada kita Bapak dan Ibu. Allah tu dikasih awak cobaan musibah, Allah tu tak ingin awak tu terlalu cinta ke dunia. Allah cemburu. Bang, cemburu dengan bang, cemburu dengan engkau. Maka dia nagih orang sakit supaya orang tambah dongkik dengan dia. Makanya Allah tu dia agih musibah awak supaya awak dekat dengan Allah. Allah tidak ingin awak terlalu memperhatikan dunia. Maka ditegur awak dengan sakit. Apa namanya tu? Seburuk-buruk hubungan. Tapi kalau dah sakit pak tekonak itu. Orang kalau dah sakit, bau tekonak awak. Makanya sakit kau nak mampu kita tambah dekat dengan Allah. Memang dalam keadaan sakit awak konang awak sadoleh keluarga terkonang, kawan nak boleh terkonang, boleh Allah Taala ngucap-ngucap awak sakit tu leh. Aku perlu awak diuji oleh Allah. Diminta dari istrinya, doalah suamiku berdoalah mintalah sehat. Bawa 6 tahun sakitnya dia. Awak hidup 40 tahun, baru 6 tahun sakit, mulai mengeluh. Makanya Bapak dan Ibu, setahun hidup sakit seminggu, jangan mengeluh. Masih hebat tu awak leh. Yang 300 hari awak sehat. 365 hari sakit 5 hari. 360 hari awak sehat, mengeluh je sakit 5 hari. Aku jangan mengeluh-mengeluh, bobek ya, tanggung dia. Ambo sakit, ambo Bapak dan Ibu. Aku nak ada mengeluh-mengeluh santai ambo. Kalau nak sakit, kamu ditolong meminta. Tak ada barang. Tak ada punya itu. Kami nombor Ustaz ni. Kita tahu tu kopi. Awak alun sihat le, alun normal le. Ayo ujah ni lah. Lantaran sakit lah. Tengoklah video Ustaz Bom di YouTube, Ustaz Bom gambar. Tengoklah. Kita tahu minum gaduh. Adunan kopi seteko di meja. Tapi ini dalam keadaan belum stabil. Ambo minum putih. Mengeluh Ustaz? Enggak.
Oh iya mau ceramah ya. Waktu datang di Kamang Baru, sakit ambo tiba di Kamang Baru. Lantak ceramah tadi malam. Allah tuh sayang dengan kita walaupun kita diberi musibah. Aku cuma malu-malu. Allah sangat benci dengan orang mengeluh. Boleh tentu mengeluhnya. Orang mengeluh itu tidak menerima ketentuan Allah. Sakitnya, dia sakit kok. Dah berobat, nak sembuh-sembuh. Itu bahaya tu Bapak dan Ibu. Kalau nak menyembuhkan, Allah tak perlu berobat. Tak perlu berobat sembuh. Tapi Allah ingin kita berusaha sabar. Makanya pahala itu datang karena kita sabar. Kalau nak sabar, mana dulu baru nak tiba nak datang. Nah, alah bu, jangan malu-malu. Sakit ubed. Anak tu tak mau salat, suruh tarawih. Laki tak mau ke masjid tu, suruh tarawih, ajak. Pokoknya jangan mengeluh-mengeluh. Orang mengeluh tu benci Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kaji malam ini Ustaz Bambang sampaikan tanda Allah sayang itu Allah berikan kita musibah. Maka terimalah musibah itu lapang karena Allah sedang mencintai kita. Dan terakhir dan ketiga, terakhir tu. Siap ego, balik-balik lah. Ada orang kena makan tu balik. Tapi kalau ada orang tunggu dulu. Nah, terakhir, tanda orang itu sedang diberikan kebaikan. Apa kata Nabi? Idza aradallahu bi khaira, apabila Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba bi abdin, kepada seorang hamba, isti'malahu. Allah pakai hamba itu hidup di dunia. Sahabat bertanya, kaifa isti'maluhu ya Rasul? Bagaimana Allah memakai hamba itu di dunia ini ya Rasul? Macam mana hamba itu dipakai oleh Allah? Ternyata Bapak dan Ibu, tidak semua orang dipakai. Mohon maaf, guru di sekolah ada yang tak terpakai. Karyawan di kantor ada yang tak terpakai. Ya udah. Pemain bola terpakai tak sadunya. Ada cadangan, dia tak terpakai Pak. Yang terpakai dia mainnya. Iya kan? Ternyata awak hidup di dunia ku ada yang tak dipakai Allah. Aku merugilah orang yang tak terpakai itu. Siapa yang terpakai itu Ustaz? Biar awak masuk orang yang terpakai itu, supaya kita masuk kategori orang dipakai Allah. Kata Nabi kepada sahabat, sahabat bertanya bagaimana Allah memakai seseorang hamba ya Rasul? Yuwaffiqhu li'amalin salihin qabla mautihi. Allah memakai seseorang, Allah buat orang itu taat, beribadah, beramal soleh sebelum orang itu meninggal dunia. Itu tanda orang elok tu Bapak. Taatnya sebelumnya meninggal taat. Tidak, waktu kini kan dokter meninggal tu taat tanda elok. Maka kita tak bisa memilah. Ngatakan, si anu tu jahil, tak bisa. Jangan-jangan dia besok pagi berubah pula dengan anda elok. Mana yang elok mantan preman daripada mantan ustaz? Preman jadi eloknya ustaz, preman elok. Kalau mantan ustaz, dari ustaz jadi tak elok. Bisa jadi ustaz besok pagi jadi preman, preman jadi ustaz. Jadi kalau ukur orang baik gimana? Orang itu berubah taat sebelum dia meninggal. Ini kabar gembira. Orang yang hari ini berdosa, dulu berkumang dosa, jangan risau, pintu taubat selalu dibuka sampai-sampai malaikat maut ingin mencabut nyawa ketika kita berdosa. Ya Allah, cabutlah nyawa sebulan ini ya Allah. Tunggu, jangan-jangan nanti dia taubat malam. Macam tu sayang Allah ke awak. Ditunggu nyawa berubah lagi Pak. Maka jangan pesimis lawak dan pernah berasul. Alun tentu awak dia. Belum tentu awak jadi orang jahat. Orang baik itu mau nak meninggal tu taat. Dulu bujang, alun ke masjid leh. Berapa bini alun jual leh. Berapa anak alun jual leh. Nak menikah anaknya alun jual leh. Rupanya lah cucu bau nak ke masjid. Oh Ustaz, itu tak baik. Salah. Setelah dia rajin ke masjid 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan meninggal. Orang itu orang baik.
Sebab dia sempat beramal soleh sebelum meninggal dunia. Jangan ponis-ponis dia orang jahat besok. Kadang inyo nak berubah, nak meninggal lu taat inyo. Salat tahajud nak tinggal, ke masjid nak tinggal. Impak sedekah nak pernah. Itu orang baik, Pak. Awak nonton tu malam kau wirid, so pagi awak jangan kelabu dia besok. Tak ke mana besok le. Nonton tu le, roda itu berputar. Aku kalau nak jadi orang elok, taatlah tarawih. Taatlah selalu Bapak. Tak tentu aja lu datang. Kalau datang aja tahun kau, taat awak tahun kau. InsyaAllah kita termasuk orang-orang pilihan orang elok. Aku jangan menunggu-nunggu untuk ibadah. Badiru bil amal, bersegeralah beramal. Jangan tunggu kaya baru nak beramal. Kalau nak kaya sibuk awak. Jangan tunggu susah baru nak beramal. Kalau susah awak tambah jauh dari agama. Jangan tunggu sakit baru beramal. Kalau sudah sakit ni amal ibadah tu nak mantap Pak. Jangan tunggu tua baru beramal. Kalau dah tua pun tak melayu Pak. Makanya beramallah. Kalau anak-anak jangan tunggu tua ke masjid dari kecil ke masjid. Jangan tunggu tua nanti ke masjid. Dari kecil biasakan ke masjid. Bapak-bapak mulailah tinggalkan kebiasaan tak baik. Mulai sholat 5 waktu jemaah, wirid pengajian di mana selagi sanggup ya awak mendatanginya pakai auto, pakai Honda, datanglah. Tak akan lama kita di dunia berbapak dari. Tak akan lama loh. Tanda-tanda kematian itu dah banyak ya. Dah banyak tanda-tanda kematian itu bapak. Gamboy lah banyak tanda-tanda. Makan ini, seriko makan ini. Gigi lah sakit, kepala lah sakit, badan lah sakit. Umpan lado, hidung tersumban. Telinga pokak-pokak badak. Tak pokak-pokak badak. Itu parah tu. Ibu-ibu cuba tengok, makan cuba nanti. Banyak tanda-tanda kematian. Oh lah. Murid dah sering sakit, ya dah. Murid sering sakit. Atau lah rambut. Tanda-tanda saya dulu Pak. Dayo nak ada le. Akunya jangan gitu main-main. Dunia ini pasti akan ditinggal. Mulai mati itu pasti datang. Pasti. Tupuk dado tadi seleo. Buka internet, buka FB. Kabar meninggal itu selalu ada. Kabar meninggal mati mendadak itu banyak dia. Ternyata untuk kita hidup di zaman ini, abad 22, kita akan dihadapkan dengan peristiwa mautul fuja, mati mendadak. Awak calon-calon mati mendadak. Sakit-sakit tua itu biasanya untuk orang yang 70-65 kali. Kalau 50 ke bawah itu meninggal pasti mendadak. Mendadak. Aku siapkan diri sebab datangnya tak tahu awak. Mendadak datang. Kapan datangnya Ustaz? Datang itu awak. Sehat amu masih Ustaz? Orang sehat mati. Pagi sehat maraton, malam meninggal. Kalian mimpi kalian duduk mati. Aduh tentu deh. Di tempat Ustaz banjir, yang meninggal tu sebaya kalian. Yang meninggal waktu banjir tu anak-anak apa? Nentu lah, dah meninggal banjir tu pandai kalau nak sedok. Ikut yang meninggal kalau banjir, kau yang banyak meninggal dia. Di kampung Ustaz kemarin di lantak auto tu sebaya kalian. Mohon maaf di kampung berita di Jambi yang dicuri sebaya kalian. Dicuri. Diambil badan kalian tu, dibunuh kalian, iya bayo kalian. Bayo tu apa kan diambil kalian? Ikulah bisa dorong. Aku kalian yang sudah mimpi le, bayo kalian tu bisa jadi kalian mati copet. Apalagi kalian acok minum-minum tobedo, le pun nak mati copet. Main minum tobedo, makan mie, acai kakek merah pun nak mati kalian copet. Begadang sampai dia melompek Pak. Itu copet mati, tengoklah. Gara-gara mancai kaki merah itu, tak lalu. Tak sampai 50 jikunnya besok. Tak sehat orang begadang. Tak? Ya Mak ya?
Tanda-tanda meninggal tu lah banyak tu. Hei, kalau Ustaz Bom sambung ceramah, pasti takbir orang Simpang Batu Bara. Ambo bisa sampaikan tanda-tanda satu hari dia meninggal. Sampai enggak? Menggigit di gunung kan? Jangan balik kemirin pun enggak nangapo yung semua. Ini satu hari ada tanda-tanda. Satu hari, 10 hari, 7 hari, 3 hari, sana. Sampailah. Siap nengah. Pembuat bonus itu bapak. Walaupun ada senyik biar kamu tambah sedikit. Nah, dong ngake. Kau jangan takut dah. Ambo semua nama nyampe takut ya bohong. Tapi biarlah mau sampai sama-sama takut apa? 100 hari kau meninggal. Siapa yang ngecek Ustaz? Siapa yang bilang? Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Fathul Akbar. 100 hari meninggal, kaki sebelah kiri ini sering bergetar. Bukan sakit, tapi bergetarnya enak. Berapa lama Ustaz? Berapa lama? 40 detik. Seminit paling lama. Kalau acuk bergetar sebelah kiri, sore-sore Sabtu Asar, hati-hati. Tak kau menyampaikan kajian juga kalau nak cari apa dia kitabnya. Ustaz terjadi tanda tu terjadi pak. Ada nak terjadi, ada terjadi. Itu ilmu dari ulama. Kalau kita termasuk orang pilihan pasti Allah kasih kita tanda-tanda. Iya enggak? Aku jangan kecil itu Ustaz pun menakut-nakut aja enggak ada. Sampai 10 hari meninggal. 10 hari nak meninggal. Sampai 10 hari nak meninggal. Apa tadi? Orang yang meninggal 40 hari dekat 40 hari wajahnya pucat. Tapi kita selama ini bilang patutlah pucat beliau itu kemarin. Bukan kemarin, 40 hari pucatnya Pak. Tapi lah di kanan baru sadar awak. Jumpa dengan mana beliau kemarin seminggu. Patutlah kemarin kau tengok pucatnya. Bukan seminggu pucat, 40 hari nak meninggal pucat. 40 hari nak meninggal itu tidak lagi manusia sebenarnya, lemah ya ini, pucat. Maka ibu-ibu yang suka pucat tengok, kalau dah pucat itu layu. Kalau pucat, apa pucat deh? Tak tolok, tak mampu dek bodak dengan belasnya. Kalau pucat kan tak bisa dek bodak mampu. Pucat kan pucat. Apa maknanya? Tak bermanyu lagi. Cahaya pun tak nampak. Itu macam, mohon maaf, tak ada lagi inner beauty kata orang sekarang. Nah, alah, tengok ekor dicobinmu. 7 hari nak meninggal. Berubah perangainya. Kebiasaannya berubah. Makanya keluar bahasa. Ninggal perangai dong. Itu keluar bahasa. Ternyata seminggu nak meninggal itu berubah. Biasa marah, seminggu nak meninggal kadang-kadangnya berubah tak marah. Itu tanda-tanda berubah drastis. Biasa nak kodanya nak makan sate, seminggu nak meninggal dimintanya sate. Biasa nak koda makan terasi, seminggu nak meninggal kadang diminta terasi. Yang tak pernah dibuat, yang dilakukan, tak dilakukan. Ini seminggu nak meninggal berubah total. Maka sejahat-jahat manusia seminggu nak meninggal pasti berubah. Seminggu nak meninggal itu biasa berubah manusia. Itu sayangnya Allah SWT. Aku sejak dibilangnya istri, kalau bini besok apa-apa poi so dicium tangannya. Aku mendingan perangai itu poi. Nah, tengok-tengok dari rumah, dia mau rumah perang ini Suai, aku takut ya nampak. Tombong lah. 3 hari nak meninggal. Kata Imam Ibnu Jauzi, anggota badan mengucut. Telinga masuk ke dalam, hidung masuk ke dalam, mata cokong masuk ke dalam. Dan paling jolek orang nak meninggal 3 hari itu gerahaminya turun. Itu yang paling jolek. Itu makanya orang meninggal itu gerahamnya koyak. Keluar arwah.
karena arwah keluar, maka ini goyah. Kalau tidak ditutup, nanti air ludah keluar, maka orang meninggal diikat lagi. Iya enggak? Iya enggak? Supaya itu kokoh boleh. Ternyata 3 hari nak meninggal itu goyah Pak. Nya arwah itu nak keluar. Turun tuh, geramku turun. Kamu tengok pecomen itu kalau nak turun naik capek betul naik. Bisa kalau nak turun itu tak bisa naik. Lah, sehari nak meninggal, tanda Kata Imam Al-Jauzi, naik angin sini, ini selalu naik. Dikira tensi kolesterol, anginnya tak sakit. Pokoknya angin berembus. Hujan jauh-jauh, kalau itu hujan jauh-jauh rumah ya, jangan keluar. Cubit jari. Kalau sakit, kukuli cubit aman. Coba kalau cubit sakit, kalau sakit masih aman. Tapi kalau tidak terasur, siap-siap dia habis subuh. Itu kata Imam Ibnu Jauzi. Badan kau nak ngerasa cie lain tak ada ngerasa. Nah, bapak dan ibu dah takut nampak macam itu dulu. Nah, apa kesimpulan kajian? Jangan tunda-tunda wirid, jangan mengeluh untuk cobaan ujian musibah, dan beramallah selagi nyawa di kandung badan. Buatlah apa yang mampu. Selagi sehat badan ke masjid. Selagi lambung sehat, puasalah. Cubalah puasa besok pagi Kamis. Baca Quran selagi mata sehat, mengajilah. Ado harato jan kikir darmawan lah, bersedekah, tolong agama. Nak kena bawa mati harato Pak, percayalah. Tak ada dan bawa mati harato nak. Siapa menolong awak besok di dalam kubur? Tak ada. Anak, keluarga, pangkat, jabatan. Harta yang kita infak sedekahkan itulah yang akan kita bawakan. Kau tolong agama di mana wirid nanti buat persatuan. Cerita Ustaz Bom tadi, buat grup kekompakan. Bapak-bapak malam ku anggap jemaah, buat nanti jemaah wirid Kamang Baru. Buat grup WA, buat grup FB, buat grup Instagram, buat. Pokoknya di mana wirid datang sama-sama, ramaikan. Mudah-mudahan turun rahmat di Kamang Baru insyaallah. Amin. Simpang Batubara, Masjid Kunangan, Masjid Kamang Baru, Masjid Raya, pokoknya daerah tempat tinggal kita ini insyaallah akan menjadi negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita berdoa ya. Mau tutup dengan doa. Kalau ada impak sedekah, jangan fikir-fikir masukkan aja lah. Mana tahu awak bekok malam nanti awak meninggal, ikolah sedekah terakhir awak. Lah, ada masukkan, tak ada orang. Tapi macam bok besok kalau ada cara-cara kau bok impak terbaik awak. Sebab itulah kesempatan awak untuk menambah bekal yang akan kita bawa nanti menghadap Allah. Mari berdoa Bapak dan Ibu, umur panjang, badan sehat, rezeki kita murah. Amin. Semangat ibadah kita semakin meningkat. Amin. Persatuan kekompakan kita bagaimana syiar ini tegak di Kecamatan Kamang Baru. Amin. Di kenegerian Parit Rantang. Iya, Parit Rantang Kunangan. Iya, Kunangan. Nah, insyaallah kita belum bisa secara besar, secara lebih luas. Kita buat dulu ke skala kecil-kecil, kita bangkitkan dari beberapa masjid yang ada di sekitar awak, nanti kita tularkan kepada tempat-tempat lain insyaallah. Kita buat perlu subuh berjamaah, kita tingkatkan gimana program-program. Ingat, mari kita berpacu dalam ibadah. Orang terhebat bukan orang mendapatkan kemuliaan kebaikan di dunia, tapi orang hebat itu apa yang kita lakukan untuk agama ini, itulah orang yang hebat. Apa yang kita lakukan, berkorbanlah, berusaha. Mari kita ajak mereka yang hari ini tak tahu jalan ke masjid, tak ada semangat wirid, itulah peluang kita untuk menjadi orang-orang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Segala dosa salah silap yang pernah kami lakukan, sengaja tidak sengaja, yang besar yang kecil, terlalu panjang anak lidah kami untuk mengutarakan dosa kami ya Allah. Kami ingin hanya selalu mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni kami, jangan sampai kami meninggal dalam keadaan hina-hina ya Allah. Jangan sampai dunia ini kami tinggalkan sementara kami belum Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami yang sangat kami cintai, kalau mereka telah meninggal dunia, jadikan kuburan mereka salah satu dari taman surga-Mu ya Allah. Mereka yang masih hidup, sehatkan mereka ya Allah. Kuatkan mereka untuk beramal saleh di sisa-sisa usianya ya Allah. Bukakan pintu hati mereka ya Rabb. Mudah-mudahan ridho mereka lah yang akan mengantarkan kami kepada ridho-Mu ya Rabb. Ya Allah, kami ingin berjumpa nanti dengan orang tua kami di surga-Mu ya Rabb. Kumpulkan kami dengan keluarga, dengan orang-orang yang kami cintai dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Allahumma alimna ma jahilna, berikan kami ilmu ya Allah, sesuatu yang tidak kami ketahui. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan kami sesuatu yang kami lupa ya Allah. Wa nawwir qulubana, hiasilah hati kami binuril ilmi wa taufiqi wal hidayah, dengan cahaya ilmu, taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Malam ini kami diingatkan betapa pentingnya menuntut ilmu, betapa pentingnya wirid pengajian ya Allah. Kami berharap dan memohon, bangkitkan semangat kami dalam majelis ilmu ini ya Allah. Bangkitkan semangat kami membuat persatuan kekompakan, biar negeri kami ini mendapatkan curahan bagaimana nikmatnya dalam majelis ilmu ya Allah. Ya Allah, yang pergi ini ya Allah, berikan kami kekuatan untuk merangkul saudara-saudara kami ya Allah. Turunkan hidayah-Mu, taufik-Mu kepada kami ya Allah, agar kami menjadi salah satu orang pilihan di dunia ini ya Rabb. Allahumma rafa'na al-ghala wal bala wal waba wal bawa wal riba wal zina wal khamar wal maisir wal fahsyai wal munkar. Jauhkan negeri kami dari segala macam bentuk bencana, musibah, malapetaka ya Rabb. Jangan hukum kami karena kesalahan dan kekhilafan kami. Musibah ini ya Allah, istiqamahkan kami untuk selalu memohon ampun taubat. Kuatkan hati kami, sabarkan, tambahkan kami untuk menghadapi ujian dan cobaan hidup ini ya Rabb. Jangan sampai kami tinggalkan dunia ini dalam keadaan berkeluh kesah. Jangan sampai ajal datang ketika hati kami sedang gundah gulana ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan ujian dan cobaan itu menjadikan nikmat dalam hidup ini ya Rabb. Kami ingin menjadi orang yang Engkau kasihi dan Engkau sayangi. Kami ingin menjadi orang yang menjadi orang pilihan di mata-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami memohon untuk anak-anak kami, sadarkan mereka ya Allah. Jangan sampai mereka hancur, jangan sampai mereka terseret, jangan sampai mereka terjerumus ke dalam lembah judi, khamar dan zina. Mereka lah harapan masyarakat negeri kami ini ya Allah. Mereka lah generasi yang akan menjadi penerus di kampung, di negeri, di daerah kami ini ya Rabb. Mereka lah yang akan menjadi pengisi masjid ini nanti ya Allah. Kuatkan hati kami untuk selalu mengontrol mereka. Sadarkan mereka agar mereka menjadi anak-anak yang saleh, yang taat. Mudah-mudahan anak-anak kami ya Rabb menjadi anak-anak yang akan mendoakan kami setelah kami meninggal dunia nanti ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bangkitkan semangat ibadah kami. Kami yakin dan percaya hidup ini pasti akan bertemu dengan yang namanya mati. Kami yakin kami pasti akan mati ya Allah. Kami yakin kematian itu pasti datang ya Allah. Siap tidak siap, mati itu pasti tiba ya Rabb. Tapi kami ingin ya Allah, kami ingin ya Allah mendapatkan husnul khatimah ya Allah. Bangkitkan semangat hidup kami beramal saleh ya Allah. Bimbing
Bimbing kami selalu dalam ketaatanmu ya Rabb. Tolong kami ya Allah. Tolong kami untuk selalu hidup dalam ketaatan kepadamu ya Rabb. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari api neraka sejauh-jauhnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya. So kalau yang tujuh ceramah sih oleh satu orang, bapak ibu membawa satu orang. Ambo 3 bawa komen. Besok bawa orang 4 bawa komen, 2 ambo bawa 5 komen besok. Tapi yo ada kawan besok snack ya. Nah ada banyak mana yang kelaparan besok kan besok. Boleh kawan-kawan.